channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pada perjalanan saat ini kita sedang menuju ke Kecamatan Ciwaru, sahabat. Nah, ini dalam perjalanan ke Kecamatan Ciwaru kita akan menguak sejarah asal mula Desa Baok, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Oke, kisah lengkapnya bagaimana? Simak saja sahabat, jangan di skip biar tidak gagal paham. Inilah asal usul sejarah Desa Baok. Sejarah asal usul Desa Baok, Kang Odo sunting dari arsip Desa Baok, sahabat. Dan sejarah Desa Baok ini bermula pada tahun 1616. Dahulu bukan sebuah desa, namun sebuah perkampungan kecil yang dinamakan dengan Kampung Babakan namanya, sahabat. Ya, Kampung Babakan ini sebelum menjadi sebuah desa adalah menginduk pada sebuah desa bernama Desa Garajati. Semula di Kampung Babakan ini hanya tinggal beberapa rumah, dan diantaranya rumah dahulu yang ditempati oleh Bapak Dr. Andes Ayat Suyatna, keluarganya. Itu salah satu salah satu rumah yang merupakan rumah dahulu pada zamannya masih Kampung Babakan sebelum jadi Desa Baok, sahabat ya. Nah, di kampung tersebut dipimpin oleh seorang ngabei atau ngabihi lah gitu ya. Ngabihi, yaitu bernama Mbah Bulu namanya. Mbah Bulu atau Ki Gedeng Pasehan atau Ki Dalem Pasehan. Nah, Mbah Bulu ini atau Ki Dalem Pasehan ini disebut Mbah Bulu, Ki Dalem Pasehan ini karena Ki Dalem Pasehan ini secara fisik ini tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki ini banyak ditumbuhi bulu-bulu lebat, makanya Ki Dalem Pasehan ini dinamakan dengan Ki Bulu, sahabat. Bahkan konon Ki Dalem Pasehan ini konon dikisahkan mempunyai jenggot yang panjangnya mencapai 2 meter, sahabat. Nah, di antara beberapa keturunan Ki Dalem Pasehan atau Mbah Bulu ini, Mbah Bulu ini adalah keturunan dari Astasara. Jadi Ki Dalem Pasehan bin Astasara bin Imbatara bin Imbakerta. Itu sahabat ya, kita ulang lagi ya. Jadi biar kita tidak gagal paham, nah terutama kepada masyarakat Desa Baok ini. Jadi Ki Dalem Pasehan ini adalah keturunan dari Astasara atau Dalem Pasehan bin Astasara bin Imbatara bin Imbakerta. Itu sahabat. Nah, Dalem Pasehan ini mempunyai seorang anak yaitu bernama Gagak Lumayung dari istrinya bernama Nyai Kawunganten. Nah, ini tentang nama Nyai Kawunganten ini ada kesamaan dengan istri Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dari Banten itu, sahabat. Istri Sunan Gunung Jati itu punya istri bernama Nyi Kawunganten yang kemudian nanti punya anak bernama
Pangeran Sabakingkin yang kemudian dikenal menjadi Sultan Banten pertama, yaitu Sultan Hasanuddin gitu. Jadi ini wallahu alam, ini mungkin beda satu nama tapi beda orang mungkin ya. Jadi ini istrinya bernama Kawunganten, istri dalam Pasehan ini, yang kemudian punya anak bernama Gagak Lumayung gitu sahabat. Nah, yang namanya Gagak Lumayung, putra Ki Dalam Pasehan ini, beliau adalah salah seorang yang sakti mandraguna, hingga kemudian Gagak Lumayung ini diangkat menjadi patih di Indramayu sahabat. Nah, pada sekitar tahun 1717, setelah Gagak Lumayung diangkat menjadi patih di Indramayu, ternyata Gagak Lumayung ini melakukan penyerangan terhadap Kuningan, yaitu Kuningan bagian barat. Sampai kemudian akhirnya pada tahun 1735 Gagak Lumayung ini kembali lagi ke desanya bersama ayahnya di dalam Pasehan, dan kemudian Ki Gagak Lumayung ini bersama ayahnya di dalam Pasehan mengelola kampung ya. Dan kampung ini yang kelak nanti akan menjadi sebuah kampung atau desa bernama Desa Baok sahabat. Nah, kemudian hasil kesepakatan para tetua adat di Kampung Babakan ini, kemudian nama Gagak Lumayung ini dijadikan lambang desa dengan simbol burung gagak. Sampai sekarang pun sahabat, simbol Desa Baok ini simbolnya adalah burung gagak. Ini mengingatkan pada seorang tokoh putra dari Ki Gedeng Pasehan bernama Gagak Lumayung. Nah, pada waktu itu ajaran Islam ini belum masuk ke Kampung Babakan atau yang sekarang Desa Baok ini ya. Nah, kemungkinan pada masa itu Mbah Bulu atau Ki Dalam Pasehan ini kemungkinan besar menganut aliran kepercayaan atau mungkin agama Hindu atau Buddha. Itu karena pada waktu itu belum adanya ajaran Islam di Desa Babakan ini. Namun pada fakta sejarah yang ada di Desa Baok ini ditemukan adanya makam Mbah Bulu atau makam Ki Dalam Pasehan sahabat, yang berada makamnya yaitu ada di Astana Gede atau di pemakaman Astana Gede. Jadi mengenai keyakinan Mbah Bulu ini yang semula diprediksi masih memegang keyakinan kepercayaan atau agama Hindu, agama Buddha, tapi ternyata faktanya makam Mbah Bulu ini ada di pemakaman Astana Gede. Jadi kemungkinan besar Mbah Bulu ini sudah menganut ajaran Islam karena ada makamnya itu. Karena kalau yang memegang aliran kepercayaan atau aliran agama Hindu misalkan ya, ini kemungkinan besar jasadnya dahulu dikremasi. Namun karena adanya kuburan di makam Astana Gede ini, kemungkinan besar Mbah Bulu atau Ki Dalam Pasehan ini sudah memeluk agama Islam, wallahu alam untuk itu ya sahabat. Nah, pada tahun-tahun berikutnya sebelum Desa Baok ini berdiri, datanglah seorang tokoh agama Islam atau seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di Kampung Babakan ini, yaitu bernama Eyang Kalamuddin. Ya, dan berkat ketekunan dan keuletan Eyang Kalamuddin yang menyebarkan ajaran agama Islam di Kampung Babakan ini, kemudian
sebagian besar, walaupun ada sebagian kecil masyarakat Babakan ini yang masih menganut ajaran kepercayaan, namun sebagian besar ajaran Islam di kampung Babakan ini sudah semakin menyebar. Dan akhirnya berkat keuletan dan kebersamaan serta semangat dari para leluhur, maka kemudian berdirilah sebuah desa bernama Desa Baok. Desa Baok berdiri pada tanggal 20 April 1832 dan tanggal tersebut pun bertepatan dengan tanggal Isra Mi'raj. Ya, sahabat, itulah sekilas mengenai asal-usul Desa Baok. Ya, jadi Desa Baok ini berdiri pada tanggal 20 April 1832. Ya, Kampung Babakan yang sudah berganti nama menjadi Desa Baok ini dipimpin oleh beberapa kepala desa yang mulai pada kepala desa yang pertama yaitu Kironggo Kadaster tahun 1832 sampai 1839. Ya, berikutnya untuk rinciannya silakan sahabat lihat di layar. Berikut ini adalah rincian kepala desa Baok mulai tahun 1832 oleh Kironggo Kadaster sampai ke 20 kepemimpinan sampai tahun 2019 sampai 2025 masa jabatan Kuwu yang sekarang yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bapak Supardi. Dan berikut rinciannya sahabat. Ya, dan itu sahabat tentang asal-usul sejarah Desa Baok. Berikut rincian kepala desa Desa Baok, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, dan terkhusus kepada yang terhormat Bapak Ku Supardi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga seluruh jajarannya sadayana sajungjang karawat anu ngajabat di Desa Baok, hapunten anu kasuhun jembar hampura anu kateda. Mangga silahkan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.